glanced at me as I remember. I remember when we caught a shooting star. Yes, I remember. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the roof that dawn. Do you remember when we were dancing in the rain in that December? And I remember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rina, bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Asih. Alhamdulillah. Dengar-dengar nih, kemarin katanya Bu Rina mau cerita ya? Coba ada cerita apa? Jadi penasaran ini. Sebenarnya Saya kan sih ini ya Bu, mau ya, melakukan coaching ya. Rencana Bu Rina untuk pertemuan coaching hari ini tujuannya apa? sebenarnya sih nggak ada apa-apa ya Bu. Cuma ya itu di dalam hati saya itu di sini ini Bu, saya pengen persiapan untuk pembelajaran saya nanti di semester genap. Oh, berarti untuk definisi tujuan dari Bu Rina untuk coaching hari ini, pembelajaran di semester genap ya? Iya Bu, jadi supaya nanti itu saya bisa menemukan ide baru dalam proses pembelajaran. Nah, kira-kira yang Bu Rina inginkan solusi seperti apa setelah kita mengadakan pertemuan coaching atau diskusi kita pada hari ini? Ya, itu tadi Bu, saya ingin menemukan sesuatu hal yang baru dalam pembelajaran keras. Sementara kan ini ya Bu, masih gitu-gitu aja lah. Jadi pengen ada sesuatu ide yang baru gitu loh Bu. Oh, gitu. Kira-kira kesempatan Bu Rina apa yang Bu Rina miliki sekarang untuk bisa melakukan kegiatan ke depannya? Kesempatan ya. Ya mungkin di sini saya ingin itu Bu, anak itu biar gini Bu, saya pengen pakai suatu model pembelajaran nanti di mana yang mengharuskan anak aktif, jadi tidak cenderung pasif. Dia mau menyampaikan pendapatnya saat saya tanya-tanya gitu loh Bu, nggak cenderung diam aja seperti itu. Wah, keren, luar biasa Bu Rina. Bu Rina bisa memakai salah satu metode pembelajaran yang ada dan dapat mengembangkan potensi yang dimiliki oleh Bu Rina sendiri. Karena ini solusinya kan bukan saya yang itu ya, solusi ada pada Bu Rina. Nah, melihat posisi Bu Rina yang sekarang ini, kira-kira dari skala 1 sampai 10, Bu Rina itu berada di posisi berapa? Ya, kira-kira 6 mungkin Bu. 6 ya? Iya. Eh, Mungkin setelah kita diskusi seperti ini, planning ke depan atau rencana Bu Rina ke depan, dari yang tadinya 6 ya, kan Iya. bisa dinaikkan, bukan menjadi turun. Bisa menjadi 7, 8, bahkan mungkin bisa 10, atau bagaimana ini menurut Bu Rina? Ya, inginnya naik sih Bu, mungkin ke 8 atau 9 dan nanti terakhirnya ya tidak turun ya. Justru pengennya di sini kan baik sampai level 10 gitu loh, Bu Asih. Ya, kira-kira tujuan, apa namanya ya, kekuatan-kekuatan yang dimiliki Bu Rina.
untuk bisa mencapai tujuan tadi yang dari level 6 bisa meningkat menjadi level, kalau bisa menjadi level yang maksimal ya 10 ya. Kira-kira Bu Rina punya kekuatan apa? Ya itu, saya nanti pakai metode itu Bu, metode pembelajaran yang discovery learning, tapi pakai media mind mapping. Ya, jadi mind mapping di sini itu kan anak nanti bisa berkreasi antara media pembelajaran gitu Bu. Iya. Kira-kira peluang atau kemungkinan yang bisa Ibu Rina ambil seperti apa? Peluangnya di sini peluang yang dimunculkan oleh peserta didik itu ya. Berarti ya itu tadi dengan mind mapping yang saya terapkan di sini kan ada keterampilan anak itu cenderung tidak hanya menjawab pakai lisan, Iya. tapi di sini bisa pakai gambar. Jadi di mana gambar ini nanti bisa dijelaskan oleh anak-anak untuk menjawab. Jadi kemampuannya untuk berpikir anak itu cenderung meningkat gitu Bu Asi. Ya, Bu Rina, Ya. setiap kegiatan kan tentunya tidak akan semulus yang kita bayangkan, ya kan? Kita merencanakan sesuatu, tentunya ada hambatan atau gangguan ya yang bisa menghambat tujuan kita. Tujuan kita seperti apa, tapi ada hambatan-hambatannya. Kira-kira hambatannya itu apa saja? Kalau hambatannya ya itu anak kurang konsentrasi Bu. Biasanya itu anak itu cenderung ke dia itu hanya mendengarkan gitu ya. Jadi kemudian ada latihan soal yang dikerjakan, tapi dia kurang konsentrasi. Mungkin hambatannya itu Bu, kurang konsentrasi. Ya, kalau kita sudah tahu hambatannya, solusinya tentunya Bu Rina punya bayangan solusinya apa yang akan dilakukan biar bisa mengatasi hambatan tersebut. Itu kan berarti hambatan dari anak ya? Ya Bu. Ya, yang pertama menerapkan model pembelajaran yang saya pakai, discovery learning, tapi dilengkapi dengan media pembelajaran, bisa saya tambah lagi nanti bisa dengan saya pengen itu loh Bu, kayak kemarin yang kita dapat itu di pembelajaran sosial emosional itu Bu. Oh, yang KSE itu kan, itu. ya itu kan salah satunya nanti saya bisa menyiapkan kotak emoticon ya di sini biar anak meluapkan perasaannya. Jadi kita tahu kecenderungan perasaannya saat pembelajaran itu seperti apa, kayak gitu. Itu tadi kan berarti hambatan dari anak. Nah, selain hambatan dari anak, ada juga kan hambatan yang datangnya dari guru itu sendiri. Dalam hal ini adalah Bu Rina. Hambatan apa yang datangnya dari Bu Rina sendiri? Kalau dari saya mungkin waktu ya Bu. Saya sendiri untuk memanage waktunya itu Bu. Ya, dari rencana tadi tujuan yang ingin Bu Rina capai ya, tentunya apa yang akan pertama kali Bu Rina lakukan untuk bisa mencapai tujuan itu? Ya kita mengarahkan anak saya itu selaku gurunya ya kan tidak langsung dekati ya, kamu harus begini, kamu harus begitu. Itu kita akan coba misalnya ada anak yang kurang apanya, kita bisa mencoba mendekati dan selaku guru kita kan harus menuntunnya, jadi harus membimbing. Nanti diharapkan dengan bimbingan kita anak itu lebih meningkat lagi gitu Bu. Ya. Dari tujuan yang tadi sudah direncanakan kan kita bisa membuat suatu target ya. Target waktu. Maksudnya
rencana itu akan dilaksanakan kira-kira berapa lama? Kira-kira ya 1 sampai 2 minggu cukup, Bu. Ya, 1 atau 2 minggu ya. Iya, iya, iya. Terus dari tujuan itu, Bu Rina tadi punya tujuan, tentunya kan untuk bisa mengukur sampai sejauh mana keberhasilan saya dalam tadi memasukkan metode baru ya dalam pembelajaran yang tidak seperti biasa. Ukuran keberhasilannya apa? Baik itu ukuran dari siswa maupun dari Bu Rina sendiri. Ya, intinya hasil belajar anak itu semakin baik, meningkat terus, dan perasaan anak-anak juga senang, termotivasi. Kemudian anak itu lebih suka pembelajaran, seperti itu. Secara tidak langsung itu nanti kompetensi sosial emosional anak juga bisa tumbuh dengan sendirinya. Kemudian kalau ukuran keberhasilan dari saya itu tadi target waktunya memenuhi, jadi tidak molor waktunya. Iya. Ya. Baik Bu Rina. Nah, kemudian untuk komitmen, tentunya kan setiap orang kan punya komitmen ya. Komitmen Bu Rina sendiri untuk kegiatan ini itu apa? Ya itu Bu, komitmen saya tadi harus melakukan itu sesuai dengan waktu. Ya yang tadi saya sampaikan kira-kira 1 sampai 2 minggu itu ya berarti harus saya kerjakan. Target waktu terpenuhi, berarti itu sudah Iya, merupakan ukuran keberhasilan dari Bu Rina ya, iya, tidak iya, meleset dan sebagainya. iya, iya. Ya. Suatu kegiatan, apalagi kita ya berada di sebuah komunitas sekolah yang terdiri dari ada kepala sekolah, ada guru, tenaga pendidik, siswa dan sebagainya. Dalam hal ini, apa namanya, siapa saja yang akan Bu Rina libatkan untuk bisa mensukseskan tujuan yang ingin Bu Rina capai? Iya. Ya pastinya memang karena kita berada di lingkungan sekolah ya Bu, ya pasti Ya. saya butuh bantuan teman-teman Bu, apalagi ini menyangkut murid di sekolah, pasti saya butuh dukungan dari rekan sejawat, apalagi beberapa kan sudah pernah mengajar siswa di kelas sebelumnya, ya setidaknya itu kan mereka tahu, itu loh anak si ini gimana, anaknya si itu gimana, gitu. Jadi tidak hanya bekerja sendiri ya, Ya, melibatkan orang lain. Nah, Bu Rina, dari kegiatan coaching kita hari ini ya, ya, tentunya kan Bu Rina ingin tidak hanya berhenti sampai di sini tentunya ya dari kegiatan ini. Tindak lanjut apa yang akan Bu Rina lakukan untuk apa namanya setelah coaching ini berlangsung, setelah selesai dari coaching ini, seperti itu. ya. Saya ya nanti apa ya, ya tindak lanjutnya berarti saya harus menjalankan rencana saya sesuai dengan tujuan tadi dan ya nanti bisalah terwujud itu kegiatan itu. Semangat Bu Rina, yes. Semoga pada sesi coaching kali ini apa yang sudah direncanakan, apa yang ingin dicapai, semuanya bisa terwujud ya. Kedepannya bisa terwujud. Kemudian apa ya pembelajaran yang tadi dengan menggunakan inovasi baru juga betul-betul dapat direalisasikan dalam proses pembelajaran yang Bu Rina lakukan. Ya, Bu. Terima kasih Bu sudah mau diskusi dengan saya. Sama-sama Bu Rina, semoga bisa bermanfaat bagi Bu Rina sendiri dan juga bagi kita semua. Ya, Bu. Terima kasih Bu Rina. Sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Asih.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rina. Mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah ya Bu Asih. Nih denger-denger nih Bu, kemarin katanya mau cerita sama saya. Coba Bu, ada cerita apa? Saya kan mau melakukan kegiatan coaching nih bersama Bu Asih. Nah, rencananya Bu Asih pertemuan coaching kali ini itu tujuannya apa ya? Eh, Sebenarnya sih ya Bu ya, bukan masalah yang terlalu besar, tetapi sekecil apapun itu masalah akan menjadi ganjalan dan kalau tidak kita bicarakan, tidak mencari solusinya, tentunya kan tidak akan terselesaikan. Iya, Hmm, Sebenarnya ini Bu, selama ini kan pembelajaran yang saya lakukan itu metode yang saya gunakan, metode itu saja Bu, terutama ceramah kan ya. Nah, ya. dengan metode ceramah itu yang saya lihat, saya amati dan juga saya rasakan, anak-anak itu cenderung pasif. Karena kan yang mendominasi atau pembelajaran itu tidak berpihak pada siswa, tetapi masih berpihak pada guru seperti itu. Iya, iya, iya. Berarti Hmm. untuk definisi tujuan dari Bu Asih itu untuk melakukan coaching kali ini itu ingin mempersiapkan pembelajaran yang berpihak pada anak gitu ya Bu? Ya, yang intinya eh, bisa mengaktifkan siswa seperti itu. Nah, jadi kalau begitu kira-kira Bu Asih itu ingin solusi yang seperti apa dari apa yang kita diskusikan ini? Solusi yang saya harapkan sih, saya bisa menemukan metode pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa seperti itu. Jadi dalam hal ini metodenya bukan hanya guru berceramah, tetapi metode yang anak nanti di dalamnya ikut terlibat aktif sehingga pembelajaran akan lebih bermakna bagi anak. Seperti itu. Iya, iya, iya. Nah, terus kira-kira kesempatannya yang Bu Asih miliki sekarang untuk melakukan kegiatan ke depan apa Bu? Nah itu tadi sesuai dengan yang saya inginkan kan anak aktif ya. Berarti kesempatan ini saya akan apa ya Bu? Semacam menambahkan metode pembelajaran. Jadi metodenya itu bervariasi, tidak hanya tadi ceramah. Kesempatan ini saya ingin melibatkan anak. Berarti dengan metode bermain peran ya, ada metode diskusi, permainan peran di situ, anak akan terlibat langsung seperti itu, Bu. Ya, itu bagus itu Bu. Bu Asih idenya cemerlang, bisa memakai salah satu metode yang itu memancing anak untuk menjadi aktif ya dengan Ya, bermain peran. Nah, dari yang tadi Bu Asih sampaikan, melihat posisi Bu Asih sekarang itu kalau dengan angka itu angka 1 sampai 10, kira-kira Bu Asih itu ada di skala nomor berapa, Bu? selama ini jujur ya, saya merasa apa yang saya lakukan baru pada posisi kelima, Bu. Ya, tapi kan selama ini ya, mungkin nanti setelah dilaksanakan planningnya, kegiatannya ke depan kan mungkin dari yang 5 bisa naik ke 6, 7, 8, bahkan nanti ke sempurna yang poin 10 gitu ya Bu ya? Ya, inginnya sih, maunya kan setelah Iya. adanya ini saya berharap yang tadinya baru 5 naikkan tentunya tidak malah jadi turun. Iya. Saya berharap bisa naik 8, 9, bahkan mungkin bisa 10. Iya, Itu harapan betul. saya. Nah, terus kira-kira tujuannya gini Bu, eh, kekuatan-kekuatan Bu Asih itu untuk mencapai tujuan yang dimaksud sampai saat ini
Seperti apa, Bu? Kekuatan yang ada ya Bu Rina ya. Iya, ya. Dengan metode tadi Bu, metode bermain peran, saya kira itu sebuah kekuatan yang tadinya anak hanya diam saja ketika proses pembelajaran, itu nantinya akan di sini kita bisa menggali potensi anak, kemudian membangun karakter juga agar yang tadinya hanya berfokus pada guru, sekarang berpihak ya, bukan berfokus ya. Yang tadinya hanya berpihak pada guru merupakan center, sekarang tidak lagi. Jadi guru di sini hanya sebagai pendamping ya, menuntun mereka, mendampingi mereka, mereka sendiri nanti yang akan terlibat aktif dalam proses pembelajaran seperti itu. Iya, iya ada gambaran ya Bu ya untuk kegiatan-kegiatannya. Kemudian kemungkinan yang akan Ibu ambil peluang-peluangnya dalam kegiatan ini seperti apa Bu? Ya, karena ini bermain peran ya Bu Rina ya. Jadi peluangnya itu tadi yang saya katakan tadi, kita menggali potensi yang dimiliki anak. Anak kan biasanya sebenarnya anak itu kan sudah bisa ya, cuma kita sebagai guru itu belum mengoptimalkan kemampuan mereka. Jadi di sini nanti kita menggali anak sesuai dengan potensi yang dimiliki, kemudian membangun. Yang jelas kita utamakan sekarang kan adalah pendidikan karakter ya. Membangun rasa percaya diri, melatih mereka untuk berkolaborasi, bekerja sama, saling menghargai dan sebagainya. Dalam hal ini nantinya tujuan profil pelajar Pancasilanya selain kemampuan edukatif ya, itunya akan muncul di situ. Kita gali seperti itu. Iya, baik Bu Asih. Terus begini Bu, dalam ketika melakukan kegiatan ya entah apapun kegiatannya itu pasti tidak mulus-mulus saja ya Bu, nggak kayak jalan tol begitu. Kegiatan itu tentu banyak gangguan atau hambatannya ya Bu Asih ya. Kira-kira nih nanti ada solusi apa, rencana-rencana apa, solusi apa apabila ada gangguan atau hambatan, solusinya gimana Bu? Ya, terima kasih Bu Rina. Yang namanya apapun itu tadi seperti Bu Rina katakan, pastilah sekecil apapun akan ada hambatan, akan ada gangguan ya, baik itu gangguan dari luar maupun dari dalam ya. Gangguan-gangguan itu yang misalnya dari anak tadi, karena kita kan metodenya adalah bermain peran. Sementara bermain peran kan berarti melibatkan semua anak. Anak itu karakternya itu berbeda-beda. Ada anak yang pemalu, tidak mau maju, tidak berani mengungkapkan, dan sebagainya. Itu dari anaknya. Dari lingkungan, juga lingkungan sekitar. Karena ini metode bermain peran kan tentunya butuh pengelolaan ruang juga ya, pengelolaan ruang. Nah, untuk solusi yang dari anak, tentunya saya sebagai guru itu bagaimana caranya saya bisa memotivasi mereka, menumbuhkan rasa percaya diri pada anak bahwa kamu pasti bisa, semua anak pasti bisa, seperti itu. Dengan begitu harapannya anak-anak yang tadinya malu, yang tadinya tidak percaya diri akan muncul, dan semua anak diberi kesempatan untuk bermain peran tadi sesuai dengan potensi yang mereka miliki, seperti itu. Kemudian kalau masalah selain dari diri anak, dari lingkungan seperti itu tadi ya, ada butuh pengelolaan kelas dan sebagainya, akan saya desain kelas itu ketika menggunakan metode ini dibuat senyaman mungkin, tidak seperti proses pembelajaran dengan metode biasa, agar anak bisa nyaman ketika proses pembelajaran ini berlangsung, seperti itu. Ya, bagus sekali ya Bu Asih ide-idenya itu. Nah, berarti
untuk rencana Bu Asih untuk mencapai tujuan itu, yang pertama apa ya tadi ya? Yang tadi, Iya, iya. yang dari anak. Ya berarti Tadi, untuk mengaktifkan anaknya itu berarti. ya tadi kan berarti ketika ini metode bermain peran, berarti kan Iya. anak semua dilibatkan. Iya, iya, iya. Dilibatkan dalam bermain peran, jadi tidak hanya anak-anak yang pintar saja, kemudian atau anak-anak yang sudah terbiasa berbicara, justru kita menggali dari mereka yang tadinya pasif agar bisa aktif. Jadi kita desain pembelajaran itu agar mereka itu senang, nyaman, dan endingnya adalah bahagia seperti itu. Iya, iya. Betul, Bu Asih, betul. Terus begini, Bu Asih, kira-kira dalam melakukan kegiatan itu ditarget nggak itu waktunya berapa lama gitu? Untuk sebuah keberhasilan ya Bu Rina ya, Iya. tentunya butuh waktu yang karena kita proses pembelajaran kan juga dituntut agar semua bisa tercapai ya. Dalam hal ini 2 minggu sepertinya waktu yang saya gunakan cukup Bu. Iya, iya, iya. Ya. Pasti ya 2 minggu itu. Terus menurut Bu Asih itu untuk mengukur keberhasilan dalam melakukan kegiatan ini itu pengukuran keberhasilannya itu seperti apa, Bu? Untuk ukuran keberhasilan, tadi di depan sudah saya katakan kan, saya ingin atau tujuannya adalah mengaktifkan siswa. Jadi pembelajaran tidak berpusat pada guru. Ketika anak sudah mulai aktif, ketika pembelajaran itu sudah melibatkan siswa, kemudian berpihak pada siswa, itu berarti menurut saya itu sudah merupakan ukuran keberhasilan. Tadi yang hubungannya dengan itu. Kemudian dengan tadi yang tujuan peningkatan karakter, ya, peningkatan karakter yang tadinya anak itu tidak percaya diri menjadi percaya diri, yang tadinya anak tidak berani bermain peran atau tidak mau aktif dalam pembelajarannya, duduk manis mendengarkan, anak mau aktif terlibat langsung dalam pembelajaran, itu merupakan sebuah ukuran keberhasilan bagi saya. Ya, terima kasih Bu Asih. Terus ini Bu, komitmen Bu Asih sendiri untuk melakukan kegiatan ini, ada komitmen apa? Komitmennya ya tentunya saya harus bisa menerapkan apa yang sudah saya rencanakan, apa yang saya harapkan dalam proses pembelajaran tadi, agar yang tadinya tadi Bu Rina, pembelajaran kok hanya guru terus yang berbicara, sekarang adalah ada kegiatan lain yang anak-anak ikut terlibat aktif sehingga pembelajaran lebih bermakna. Itu akan berusaha saya terapkan sesuai dengan target waktunya juga. Karena kita kan tidak hanya mengejar 1 atau 2 materi saja kan, banyak yang harus kita capai seperti itu. Terus Bu Asih itu mau melakukan sendiri atau ada ada yang membantu gitu? Tentunya tidak kan Bu Rina, kita kan berada dalam suatu komunitas kan ya, komunitas sekolah kita itu kan ada kepala sekolah, ada tenaga pendidik, ada rekan guru, siswa juga terutama. Tentunya mereka di antara mereka itu akan saya libatkan. Ini karena bermain peran ya saya juga akan, utama itu jelas, saya akan melibatkan siswa, 1. Kemudian saya juga akan melibatkan rekan guru untuk bisa saya ajak kerjasama, berkolaborasi dalam mensukseskan tujuan yang ingin saya capai, seperti itu. Iya, baik Bu. Terus gini Bu, ketika coaching kita ini, kita selesai nih, ada tindak lanjutnya nggak Bu? Iyalah, masa kita sudah ngobrol seperti ini akan diam saja sampai di sini? Enggak tentunya. Insya Allah akan saya tindak lanjuti untuk proses pembelajaran apa yang sudah kita bicarakan. Alhamdulillah saya dapat pencerahan, menjadi lega Bu ya.
Ya. akan saya tindak lanjutnya tadi hampir sama dengan komitmen. Bedanya kalau tindak lanjut ini akan betul-betul saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran ini. Ya. Seperti itu. Sip. Hebat Bu Asih, semangat Bu Asih. Semoga pada sesi coaching ini bisa terwujud ke depannya ya Bu, dan aksinya sehingga pembelajaran nanti juga berhasil, anak-anak senang dengan metode pembelajaran yang baru, mau bermain peran, dan plusnya hasil belajarnya juga nanti maksimal dari anak, gitu ya Bu. Terus nanti saya tunggu nih hasilnya Bu, semoga hasilnya baik, naik, permasalahan bisa selesai, dan Bu Asih juga tidak ada unek-unek atau ganjalan lagi lah ya. Ya, terima kasih Bu Rina. Insya Allah hasil coaching ini sangat bermanfaat bagi saya. Tentunya kan ada pencerahan. Ya, ada pencerahan yang tadinya mengganjal mau seperti apa sih ke depan setelah ini, gitu ya. Terima kasih Bu Rina, semoga saya bisa menerapkannya dan bisa meningkatkan proses pembelajaran bagi saya. Terima kasih. Terima kasih. I remember all the things that we shared and the promise we made, just you and I remember all the laughter we shared, all the wishes we made upon the